Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan baru, dan kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal baru, berkat-berkat baru buat kami. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan turut bekerja membawa kebaikan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Tertulis demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup dengan hati yang merasa cukup akan membuat kita kuat dan bersuka cita. Tuhan menghendaki kita semua untuk hidup beribadah kepada-Nya. Dan janji Tuhan disediakan bagi kita bahwa kehidupan kita akan senantiasa ada dalam keberkatan-Nya. Namun jangan kita salah dalam memahami kehendak Tuhan. Jangan kita salah dalam memandang hal beribadah. Jangan sampai kita beribadah dengan fokus untuk mencari keuntungan, sehingga membuat kita menuntut Tuhan dan mempertanyakan timbal balik dari Tuhan atas penyembahan kita kepada-Nya. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8 ini dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ayat ini, saudara, menekankan tentang bagaimana kita hendaknya memiliki hati yang puas dengan berkat dan bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan. Dan firman Tuhan dalam ayat ini juga mengajarkan kita untuk memiliki fokus yang benar dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang sering menjadi masalah dalam hidup ini adalah hati yang tidak pernah merasa puas. Kita tidak puas dengan apa yang ada. Kita iri hati dengan orang lain. Kita merasa kurang dengan apa yang kita miliki. Kita mengalami sindrom missing out karena melihat iklan dan sebagainya. Dan perasaan tidak puas karena fokus yang salah membuat kita terus-menerus berada dalam siklus kekecewaan. Pada akhirnya kekecewaan ini berujung kepada kekecewaan pada Tuhan karena hati yang tidak dijaga. Merasa cukup adalah hal yang penting. Kita puas dengan apa yang ada, puas dengan berkat Tuhan, dan itu membuat kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita semua hidup dalam situasi dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk mengejar lebih banyak, mencari kepuasan dalam harta dan materi. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk memiliki fokus yang benar dan mengutamakan Tuhan, beribadah dengan motivasi hati yang tulus, disertai dengan rasa cukup, dan itu akan memberikan keuntungan besar bagi kita. Tapi keuntungan yang dimaksud di sini, saudara, bukanlah keuntungan dalam bentuk kekayaan dunia, tapi kekayaan rohani yang disediakan Tuhan bagi kita. Tuhan tentu sanggup memberkati kita dengan berkat materi, tapi yang terutama yang Tuhan mau adalah kita puas dengan Tuhan.
kita merasa cukup dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata, kasih karunia-Mu cukup bagiku. Dan biarlah itu juga saudara yang menjadi kerinduan hati kita, menjadi komitmen dan prinsip kita, bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, dan Tuhan Yesus juga cukup bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini kita sedang merasa tidak cukup? Kita seringkali menuntut Tuhan, bahkan kita sedang dalam kekecewaan kepada Tuhan karena fokus kita yang salah dalam beribadah dan dalam menyembah Tuhan. Mari kembali pada kehendak Tuhan, miliki hati yang sungguh mengasihi, bersyukur, dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan. Tetaplah bekerja dengan baik, tetap lakukan bagian kita, dan jangan lupa untuk beribadah kepadanya dengan hati yang penuh syukur. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk memiliki hati yang selalu bersyukur, pikiran yang terfokus kepadamu, bukan kepada hal-hal materi di dunia ini, bukan kepada pencarian akan kebendaan ataupun kesuksesan dunia, tapi berfokus semata hanya kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau kami memiliki fokus yang salah selama ini, kalau kami mulai menyimpang dari kehendak-Mu. Ajar kami dan tuntun kami untuk kembali dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, memiliki hati yang selalu penuh syukur, merasa puas dengan Tuhan, cukup dengan apa yang ada. Tuntun kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat kami, menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, dan memberikan mujizat yang ajaib bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.